A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. أيوة. يمكن الآن أشرح لكم عن هذا المادة، yakni tentang evaluasi pembelajaran pada pembelajaran pengembangan sistem evaluasi pembelajaran bahasa Arab. الآن أبدل لكم باللغة وطنية لفهم لكم أو لأشرح لكم ليس للصعوبة. أيوة. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hakikat evaluasi pembelajaran yang sebagaimana telah Ibu jelaskan kemarin. Mungkin ini untuk pengulangan ataupun supaya tidak terlupa. Adapun konsep evaluasi pembelajaran ialah ada hakikat evaluasi pembelajaran. Itu yang pertama. Di mana di dalam hakikat evaluasi pembelajaran itu ada yang namanya 4 pembagian dia. Yang pertama, tes atau alat instrumen. Yang mana di dalam tes atau alat instrumen itu ada prosedur atau rangkaian kegiatan yang digunakan untuk menambah ataupun mendapatkan contoh tingkah laku seorang yang memberi gambaran tertentu, baik dalam kemampuannya ataupun dalam suatu bidang ajaran tertentu. Yang kedua, ada pengukuran, suatu kegiatan untuk mengoreksi ataupun mencari informasi atau data secara kuantitatif. Yang kemudian yang ketiga adalah penilaian. Mungkin di suatu proses itu ada yang namanya penilaian. Ya, mungkin ketika kita bekerja ada yang namanya begini cara menilai. Begitulah dalam konsep hakikat evaluasi itu semuanya melalui namanya tes, pengukuran dan juga penilaian. Yang terakhir ialah evaluasi. Evaluasi inilah yang menjadi titik puncak ataupun titik terakhir dalam dalam suatu pembelajaran tertentu. Makanya dinamakan pengembangan evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Kemudian yang kedua ada evaluasi, penilaian, pengukuran dan tes. Kemudian ada hubungan pengukuran, penilaian dan evaluasi. Itu yang ketiga. Di mana evaluasi, setelah kita dapat evaluasi tadi, kita dapat mendapatkan data yang terbagi pada 2 macam dia. Yang pertama deskriptif kuantitatif, itu angka-angka. Adapun deskriptif kualitatif, yang mana jika kuantitatif itu dia hasilnya dengan angka, dengan jika kualitatif itu pendapatannya melalui nilai-nilai tertentu. Kemudian ada pengukuran dan juga ada non pengukuran. Begitu dia. Kemudian ada tes secara lisan ataupun praktik. Habis itu ada satu lagi non tes, yaitu dengan cara observasi. Misal contoh kayak kita magang nanti ada namanya observasi, menilai secara wawancara, kuesioner dan lain-lain. Kemudian setelah kita mengumpulkan semua itu, maka kita bisa mengambil namanya keputusan. Dapatlah namanya pengambilan keputusan. Dari hasil keputusan itu kita buatlah laporan. Itu contoh namanya. Kemudian selanjutnya ada namanya hubungan evaluasi dengan pembelajaran. Dari hubungan evaluasi pembelajaran itu, maka kita dapat merumuskan tujuan pembelajaran, analisis kebutuhan siswa, penyelenggaraan pembelajaran. Karena itu jika kita sudah menyelenggarakan pembelajaran itu sudah pasti baik ataupun relevan. Yang terakhir adalah evaluasi. Namun dari hubungan evaluasi dengan pelajaran ini ialah lahirnya peningkatan kualitas pembelajaran, kemudian memberikan laporan nilai kepada pihak tertentu, kemudian menggunakan hasil evaluasi untuk maksud lainnya. Kemudian dari konsep evaluasi pembelajaran ini, dia ada namanya tujuan. Ketika dalam suatu pelajaran itu pasti ada namanya tujuan. Jika di sini ada terbagi menjadi 2 dia. Satu tujuan umum, yang kedua adalah tujuan khusus. Pengertian dari tujuan evaluasi pembelajaran ini ialah kita mengumpulkan data yang membuktikan taraf kemajuan suatu murid dalam mencapai tujuan yang diharapkan.
Ya, sehingga memungkinkan guru menilai aktivitas atau pengalaman belajar yang telah diikuti siswa dan dapat menilai metode pembelajaran yang dipergunakan saat kita mengajar. Jika tujuan umum ini ialah tujuannya ini sebagai seorang guru kita melihat bagaimana kemampuan seorang murid dalam aktivitas pembelajarannya. Kita di sini ialah memantau hasilnya. Jika kita melihat dari tujuan khususnya, dia terbagi lagi, dia ada jadi bidang pembelajaran, ada bidang hasil belajar, kemudian bidang diagnosis dan usaha perbaikan, dan nanti adalah juga tujuan penempatan, tujuan seleksi, bidang bimbingan dan konseling, dan terakhir adalah bidang kurikulum. Itu adalah tujuan khusus. Dia sudah ada yang namanya dari tujuan evaluasi pembelajaran itu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Jadi jika tujuan khusus ini dia akan dapat dalam satu bidang itu. Harus kita lihat dalam satu bidang tertentu. Jika satu anak itu hebat dalam satu bidang ini, maka dia lahirlah dalam satu bidang ini. Jika tujuan umum itu untuk merata pada seluruh mahasiswa ataupun siswa-siswa yang ada di sekolah. Kemudian ketika dalam suatu pembelajaran itu dia ada nama tadi apa? Konsep, hakikat, tujuan, dan sekarang ialah fungsi evaluasi pembelajaran. Jadi fungsi evaluasi pembelajaran itu terbagi dalam dua kelompok. Yang pertama, fungsi evaluasi pembelajaran dari aspek psikologis. Kedua, fungsi evaluasi pembelajaran dari aspek administrasi. Habis itu yang satunya lagi selektif, atau yang kedua memberikan laporan, diagnostis, memberikan bahan-bahan keterangan data informasi, penempatan, lalu memberikan gambaran serta pengukuran keberhasilannya. Itulah fungsi dari evaluasi. Ketika kita semua sudah dapat makna-makna tertentu, kita akan bisa lihat, oh beginilah pengukurannya, oh beginilah hasilnya. Itu hasil daripada evaluasi. Oke. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.